Pukul 5 pagi, gedung Adiraya Corp masih gelap dan sunyi. Hanya satu orang yang sudah hadir lebih dulu sebelum Satpam mengganti shift. Dika, seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai OBE. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya selalu menyimpan ketegaran yang jarang dimiliki orang lain. Dengan seragam biru pudar yang mulai lusuh, ia mendorong troli pembersih menuju lobi. Setiap pagi, rutinitasnya sama, mengepel lantai, membersihkan kaca besar yang menjulang setinggi 2 lantai, lalu menata kursi resepsionis yang masih kosong. Ia bekerja cepat namun teliti. Ia tahu, bila ada sedikit saja yang kurang rapi, karyawan akan komplain tanpa pikir panjang. Dika tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan menerima apapun yang orang katakan. "Oh kok lambat, ini kantor, bukan rumahmu." Kalimat itu sudah seperti alarm pagi baginya, dari seorang sales bernama Rico yang selalu datang dengan wajah sinis. Kadang ada juga karyawan yang menyuruhnya mengambilkan kopi, membawakan barang pribadi, sampai membersihkan tumpahan makanan yang sebenarnya bukan tugasnya. Dika tetap melakukan semuanya tanpa kata. Bukan karena ia tidak mampu marah, tetapi karena ia tidak punya pilihan. Ia harus menafkahi adiknya yang sakit dan membayar kontrakan kecil yang bahkan tidak muat untuk 2 ranjang. Kerja baik-baik, nak. Tuhan tahu siapa yang tulus. Itu adalah kata terakhir ibunya sebelum meninggal 2 tahun lalu. Kata-kata itu terus menempel di kepala Dika setiap ia merasa lelah atau diperlakukan tidak adil. Meski harmoni kerja tidak selalu menyenangkan, ada satu hal yang selalu membuat Dika bertahan. Ia tahu pekerjaannya penting. Tanpa kebersihan, perusahaan tidak bisa berjalan. Tanpa petugas seperti dirinya, ruangan-ruangan itu tidak akan terlihat layak untuk para eksekutif berjas mahal yang datang setiap hari. Tetapi bukan berarti ia tidak sedih. Setiap kali mendengar tawa mengejek dari pantry, setiap kali merasa dirinya hanya dianggap seperti benda pelengkap, hatinya remuk perlahan. Namun wajahnya tetap datar. Ia sudah terbiasa mengubur semua perasaan dalam-dalam. Pagi itu berbeda. Saat ia sedang mengepel lantai lobi, seorang satpam baru menghampirinya. "Mas Dika, dengar kabar belum? Hari ini CEO baru mau datang," ucapnya. Dika berhenti sejenak. CEO baru? Ia hanya mengangguk sopan. "Semoga orangnya baik." "Ya." Satpam itu tertawa kecil. "CEO, Mas. Orang kaya. Biasanya galak." Dika tersenyum tipis. "Saya cuma berharap bisa kerja tenang." Ia kembali mengepel, memastikan lantai benar-benar bersih. Tapi tanpa ia sadari, ucapan itu akan menjadi kenyataan yang jauh lebih rumit. CEO baru itu bukan sekadar atasan baru, ia akan menjadi seseorang yang perlahan mengubah hidupnya. Sementara matahari mulai muncul di balik gedung-gedung tinggi, Dika menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari cerita panjang yang akan menguji ketulusannya, menghancurkan harga dirinya, tetapi juga, mungkin menyembuhkan hatinya yang selama ini penuh luka. Hari itu masih pagi, namun hidup Dika sebentar lagi akan berubah. Pukul 8 pagi, suasana kantor Adiraya Corp berubah menjadi lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berdandan lebih rapi, menata meja seakan sedang menunggu tamu kehormatan. Mereka berbisik-bisik, menebak-nebak seperti apa CEO baru yang akan mengambil alih jabatan tertinggi di perusahaan. Katanya masih muda tapi galak. "Aku dengar dia lulusan luar negeri, perfeksionis banget. Awas saja kalau kerjaan kita ada yang salah, bisa-bisa langsung dipecat." Dika hanya mendengar selintas ketika ia melewati deretan meja karyawan sambil membawa kantong sampah. Ia tidak ikut dalam keributan itu. Baginya, CEO baru hanyalah perubahan manajemen yang tidak akan ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai OBE. Ia hanya perlu tetap bekerja sebaik-baiknya. Namun ketika lift VIP terbuka, semua suara tiba-tiba hilang. Seorang wanita melangkah keluar. Tubuhnya tegap, rambutnya hitam panjang terikat rapi, dan wajahnya tegas namun cantik. Ia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia inginkan. Dialah Rani Adiraya, CEO baru perusahaan. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Mata hitamnya mengamati ruangan seolah menilai semua hal dalam beberapa detik. Karyawan langsung membungkuk kecil dan menyapa. "Selamat pagi, Bu Rani." Rani tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk tipis. Namun tatapannya cukup untuk membuat beberapa orang menelan ludah. Aura yang ia bawa bukan sekadar wibawa, tetapi juga dingin. Dingin seperti ruangan yang terlalu lama diselimuti AC. Dari jauh, Dika memperhatikan tanpa sengaja. Ia sedang mengelap kaca dekat lobi,
Dan ketika ia menoleh, ia melihat CEO baru itu lewat di depannya. Hanya 1 detik, tapi cukup membuat Dika terpaku. Wanita itu pasti bukan orang biasa. Tanpa menyadari bahwa ia dilihat, Rani sempat memandang Dika sekilas. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, bukan penampilan Dika, tetapi caranya bekerja dengan fokus penuh, seakan dunia lain tidak berarti apa-apa. Namun Rani segera kembali pada ekspresinya yang dingin. Setibanya di lantai 20, ia langsung mengumpulkan para manajer untuk rapat perkenalan. Suasana rapat sangat tegang. Rani membuka laptopnya dan berkata tanpa basa-basi, "Saya tidak suka pemborosan. Saya tidak suka pekerjaan setengah-setengah. Dan saya tidak suka alasan." Para manajer menelan ludah. Salah satu dari mereka mencoba bersuara. "Bu, apakah ada perubahan sistem kerja?" Rani menatapnya tajam. "Tentu saja. Mulai hari ini, semua ruangan, semua laporan, semua aktivitas harus sesuai standar saya." Rapat berlangsung selama 1 jam, namun efeknya terasa sampai ke seluruh lantai. Karyawan-karyawan mulai panik, menata dokumen, menyusun laporan yang sempat mereka tumpuk berminggu-minggu. Sementara itu, Dika tetap fokus membersihkan tangga darurat. Namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dadanya. Seolah kedatangan CEO baru membawa angin besar yang akan mengubah ritme perusahaan. Dan entah mengapa, ia merasa dirinya akan terseret dalam arus itu. Sore hari, saat kantor sudah sepi, Rani berdiri sendirian di depan jendela lantai 20, memandang kota yang diterangi lampu-lampu. Wajah dinginnya perlahan melemah. Di balik wibawa dan ketegasannya, Rani menyimpan luka lama. Ia mengambil alih posisi CEO bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena ayahnya jatuh sakit dan perusahaan terancam jatuh ke tangan orang yang salah. "Mulai hari ini, aku harus kuat," bisiknya lirih. Namun ia belum tahu, kekuatan yang ia cari mungkin justru akan datang dari sosok yang paling tidak terduga, seorang OBE bernama Dika. Pukul 6.30 pagi, sebelum sebagian besar karyawan tiba, Dika sudah menyelesaikan hampir setengah pekerjaannya. Ia berjalan menuju lantai 5, membawa tumpukan kain lap bersih dan cairan pembersih kaca. Tangga darurat lebih sering ia gunakan daripada lift, karena ia tidak ingin merepotkan karyawan lain. Saat ia membuka pintu menuju lantai tersebut, sebuah suara brak mengejutkannya. Seseorang tampak terpeleset di dekat area printer. Berkas-berkas berserakan di lantai seperti hujan kertas. Tanpa berpikir panjang, Dika berlari kecil menghampiri orang itu. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanyanya sambil berlutut. Wanita itu menahan sakit di pergelangan tangannya. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat kesal karena kejadian mendadak itu. "Aku baik," jawabnya singkat, mencoba bangun, tetapi Dika menahannya halus. "Pelan-pelan, Bu. Lantainya licin habis dipakai orang untuk isi botol galon." Dika mulai memunguti berkas satu persatu, menyusunnya dengan rapi seperti semula. Ia tidak memperhatikan wajah wanita itu sepenuhnya. Ia hanya fokus membantu. Wanita itu memperhatikan gerak-gerik Dika. Cara ia bekerja cepat tapi tetap berhati-hati. Cara ia tidak menanyakan hal yang tidak perlu. Dan bagaimana ia menyimpan rasa hormat dalam setiap tindakan kecilnya. "Terima kasih," ucap wanita itu akhirnya. Dika tersenyum sopan. "Sama-sama, Bu. Mau saya antar ke ruang perusahaan?" Wanita itu menggeleng. "Tidak perlu. Saya bisa sendiri." Dika mengangguk, lalu kembali bekerja membersihkan sisa air yang menyebabkan lantai licin. Ia bahkan menulis peringatan kecil di kertas neon. "Awas lantai licin. Mohon hati-hati." Dan menempelkannya di dekat area printer. Wanita itu memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang menggelitik rasa penasarannya. Siapa OB ini? Karena selama beberapa hari ia datang lebih awal, ia tidak terlalu mengenal staf bawah. Namun OB ini, ada hal berbeda darinya. Tidak seperti orang-orang yang ia lihat kemarin. Penuh ambisi, penuh basa-basi, penuh kedok. Wanita itu kemudian melangkah pergi. Hanya beberapa menit setelah ia menghilang, satpam yang lewat berkata pada Dika, "Mas Dika, itu tadi Bu Rani, CEO baru." Tangan Dika terhenti. "Maksudnya, wanita yang jatuh tadi?" "Iya." "Waduh, Mas, kamu bantuin CEO langsung. Orang-orang saja takut ngomong sama beliau." Dika terdiam. Bukan karena takut dimarahi, namun lebih karena tidak menyangka. CEO baru, wanita itu, yang ia bantu, yang barusan ia mintai untuk berjalan pelan-pelan?
Ia bahkan tidak sempat menyapa secara formal. Sesaat kemudian, ponsel Satpam berbunyi. Ia mengangguk lalu menoleh ke Dika. Mas, Bu Rani bilang tadi, makasih karena kamu bantuin. Katanya kamu kerja bagus. Dika membeku. Tidak pernah sekalipun ada pimpinan yang mengenali pekerjaannya. Kebersihan kantor di mata mereka hanya sesuatu yang sudah semestinya ada. Tak perlu dipuji. Namun CEO baru itu mengucapkan terima kasih. Dika menatap lantai yang baru selesai ia bersihkan, merasakan sesuatu yang hangat namun membingungkan di dadanya. Ia tidak pernah menolong demi imbalan, tapi penghargaan kecil itu seakan memberi napas baru. Ia tidak tahu, pertemuan tanpa sengaja itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang jauh lebih besar daripada sekadar pujian. Pertemuan itu, yang terjadi dalam kepolosan dan tanpa formalitas, akan menjadi benang pertama yang mengikat jalan hidup mereka berdua. Sementara Dika kembali bekerja, di lantai 20, Rani berdiri di depan meja kerjanya sambil menatap berkas yang baru ia bawa. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis. Senyuman pertama sejak ia menjabat sebagai CEO. Dan itu semua, karena seorang OB pendiam di lantai bawah. Hari pertama Rani sebagai CEO masih menyisakan kegelisahan di seluruh lantai kantor. Para karyawan bekerja seperti sedang diawasi kamera dari tiap sudut ruangan. Bahkan suara keyboard terdengar lebih hati-hati. Namun di balik semua ketegangan itu, hanya satu orang yang tetap bekerja dengan ritme sama seperti kemarin, Dika. Pukul 7 pagi, ia sudah berada di depan ruang CEO untuk membersihkan ruangan. Seperti biasa, ia tidak tahu bahwa hari ini akan berbeda. Saat ia sedang mengelap meja kerja, pintu tiba-tiba terbuka. Dika tersentak, hampir menjatuhkan lab. Rani berdiri di depan pintu dengan ekspresi datar. Kamu, Dika, ya? Tanyanya singkat. Dika menunduk. Iya, Bu. Rani tidak langsung masuk. Ia mengamati cara Dika mengelap meja, teliti, tanpa terburu-buru. Tidak ada bekas noda. Tidak ada setitik debu tertinggal. Di luar bayangannya, OB yang terlihat pendiam itu bekerja seperti seseorang yang sangat menghargai tugasnya. Setiap hari kamu bersihkan ruangan saya? Tanya Rani lagi. Iya, Bu. Sejak sebelum ibu masuk. Rani berjalan mengelilingi ruangan. Matanya tajam menilai setiap sudut. Meja rapi, lemari berkas teratur, jendela tanpa bercak, bahkan kursi kerjanya tampak seperti baru keluar dari box. Ia berhenti tepat di depan Dika. Kamu bekerja dengan baik, ucapnya singkat. Dika hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. PU. Pujian? Dari CEO? Rani jarang memuji siapapun. Para manajer saja hampir tidak pernah mendapatkan kalimat positif darinya. Namun sebelum Dika sempat menjawab, pintu kembali terbuka. Beberapa manajer masuk untuk rapat pagi dan mereka melihat kejadian itu. Tatapan mereka berubah. Iri, sinis, dan penuh tanda tanya. Sampai OB pun dapat perhatian khusus dari CEO. Bisik salah satu dari mereka, cukup keras untuk Dika dengar. Dika hanya menunduk. Ia tahu, dunia kantor bisa lebih kejam daripada pekerjaan fisiknya. Rani mendengar itu juga. Tanpa menoleh, ia berkata dingin. Profesionalisme bukan soal jabatan. Siapapun yang bekerja dengan baik, layak dihargai. Para manajer terdiam, pura-pura sibuk membuka laptop. Dika mundur pelan dan keluar dari ruang rapat. Di lorong, ia menarik napas panjang. Ia tak tahu apakah pujian itu akan menjadi awal dari kebaikan, atau justru sumber masalah baru. Yang jelas, sejak pagi itu, tatapan orang ke Dika tidak lagi sama. Ada yang memandangnya seolah ia mencoba dekat dengan CEO. Ada yang membicarakannya di pantry. Dan ada pula yang melihatnya sebagai ancaman baru, meski ia hanya seorang OBE. Tapi dari balik pintu, Rani sempat menoleh ke arah Dika yang pergi. Ada sesuatu di cara pria itu bekerja yang membuatnya penasaran. Sederhana, diam, tapi tulus. Dan rasa penasaran itu akan membawa mereka ke jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak kejadian pujian dari CEO, suasana kerja Dika berubah drastis. Ia mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari karyawan lain. Bukan lagi sekadar meremehkan, lebih kepada cemburu dan curiga. Wih, OB kesayangan CEO lewat tuh. Jangan-jangan nanti naik jabatan, kali. Atau, mungkin dia lagi cari perhatian. Cibiran itu datang terus-menerus. Dika mencoba tidak peduli, tapi tidak mudah.
Setiap kata yang diucapkan orang lain terasa seperti duri kecil yang menancap satu persatu di hatinya. Pagi itu, ketika ia sedang mengepel di dekat pantry, dua karyawan, Rico dan Danny, mendekatinya dengan senyum mengejek. Bro Dika, ujar Rico sambil menahan tawa, gimana rasanya dapat perhatian CEO cantik? Danny menimpali, jangan-jangan kamu pura-pura rajin biar dilihat terus? Wah, pinter juga strategi kamu. Dika berhenti mengepel dan menunduk. Saya hanya kerja, Mas. Tidak lebih. Namun Rico tidak puas. Ia menendang ember air yang berada di samping Dika. Airnya tumpah memenuhi lantai. Nah, bersihin lagi dong. Tadi kurang kinclong. Tawanya menggema di lorong. Dika menahan napas. Ia ingin marah. Tapi ia tahu marah tidak akan mengubah apapun. Ia jongkok untuk membereskan air yang tumpah. Yang tidak mereka sadari adalah seseorang berdiri beberapa meter di belakang mereka. Rani. CEO itu baru saja keluar dari ruang meeting dan menyaksikan kejadian itu dengan wajah yang makin lama makin dingin. Rico dan Danny membeku ketika menyadari kehadirannya. Bu Rani, kami... Rani tidak memberi kesempatan mereka bicara. Suaranya tajam, tegas, dan menusuk. Kalau kalian punya waktu untuk merendahkan orang lain, artinya pekerjaan kalian sudah selesai semua. Bagus sekali. Kalau begitu, saya ingin semua laporan bulan ini selesai hari ini. Keduanya pucat. Dedan mengenai perilaku kalian. Rani melanjutkan. Saya tidak butuh karyawan yang hanya bisa meremehkan orang. Hormati semua yang bekerja di gedung ini, termasuk staf kebersihan. Mengerti? Mereka hanya bisa mengangguk gemetar. Rani kemudian menatap Dika. Kamu tidak apa-apa. Dika menunduk cepat. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Rani mengangguk singkat lalu pergi. Tapi bagi seluruh kantor, kejadian tadi menyebar lebih cepat daripada email resmi perusahaan. Sejak itu, anggapan bahwa Dika adalah orang spesial di mata CEO makin kuat. Fitnah, bisik-bisik, dan tatapan tidak suka semakin sering datang. Namun yang tidak mereka tahu, Rani tidak membela Dika karena kedekatan apapun. Ia membela karena ia tahu. Ketulusan adalah hal langka di dunia perkantoran. Dan Dika memilikinya. Tapi ketulusan itu, pada akhirnya, justru akan membawa badai besar yang tak terhindarkan. Sejak kejadian di mana CEO baru memuji cara kerja Dika di hadapan para manajer, suasana kantor berubah seperti medan perang yang tak terlihat. Banyak karyawan yang tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang OBE mendapat perhatian dari atasan tertinggi. Dika merasakannya sejak pagi. Ketika ia mendorong troli melewati deretan meja, beberapa orang pura-pura batuk sambil berucap, "Batuk-batuk, OB spesial lewat." Yang lain menunduk sambil menahan tawa. Ada juga yang menatapnya dengan pandangan penuh cemooh, seolah Dika telah melakukan kesalahan besar. Padahal Dika bahkan tidak memahami apa yang sebenarnya salah. Ia hanya bekerja seperti biasa. Di pantry, suasana lebih parah. Rico, karyawan yang sering meremehkannya, berbisik cukup keras agar seluruh ruangan mendengar. Gila, OB bisa bikin CEO senyum. Patut dicurigai nih. Danny menimpali. Iya, jangan-jangan dia lagi cari jalan pintas buat naik jabatan. Tawa pecah. Namun yang paling menusuk hati adalah kalimat berikutnya. OB itu kan cuma tukang bersih-bersih. Keterlaluan kalau CEO sampai perhatian sama dia. Dika berdiri memunggungi mereka sambil mencuci gelas. Tangan yang memegang spons gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Ia mencoba berpikir positif. Aku cuma kerja. Aku cuma melakukan tugasku. Namun kata-kata itu tetap menusuk dalam. Ketika Rico dan Danny keluar dari pantry, mereka menabrak ember yang sengaja ditaruh di dekat pintu. Ember itu terguling. Airnya menyebar ke lantai yang baru saja dikalep. Bersihin lagi ya, OB. Ujar Rico tanpa rasa bersalah. Kerjamu masih banyak. Jangan sok penting, tambah Danny. Dika hanya menunduk dan kembali mengepel. Namun tanpa disadari, langkah sepatu hak tinggi mendekat dari belakang. Langkah yang dingin namun penuh wibawa. Rani berdiri di depan pintu pantry, baru selesai melakukan inspeksi pagi. Ia melihat seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Tatapannya tajam seperti pisau. Rico, Danny. Suara itu datar, namun membuat keduanya membeku. Bu Rani, kami hanya bercanda.
Canda tidak seharusnya merendahkan orang lain. Rani menatap mereka dengan dingin. Kalian berdua, ruang meeting. Sekarang. Keduanya pucat seketika. Rani kemudian menatap lantai yang basah. Lalu kepada Dika. Kamu tidak apa-apa. Dika menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Bu. Maaf kalau mengganggu. Tidak, jawab Rani tegas. Kamu bekerja dengan sangat baik. Ia pergi, meninggalkan keheningan yang membuat karyawan lain tak berani bicara. Hari itu, rumor baru menyebar. CEO membela OB lagi. Dan itu membuat sebagian orang semakin tidak suka pada Dika. Namun di sisi lain, ada sesuatu dalam tatapan Rani. Sesuatu yang jauh lebih dari sekadar. Rico dan Dani duduk di ruang meeting dengan wajah pucat. Rani masuk tanpa senyum, menutup pintu, lalu berdiri di ujung meja. Aura dinginnya memenuhi ruangan. Apa yang kalian lakukan tadi termasuk pelecehan di tempat kerja? Ucap Rani datar. Bu, kami cuma bercanda, jawab Rico gemetar. Canda. Rani menatap mereka satu persatu. Mengganggu pekerjaan orang lain, merendahkan jabatan mereka, dan membuat keributan di kantor. Itu bukan canda. Itu ketidakprofesionalan. Dani mencoba membela diri. Tapi Bu, dia hanya OB. Kalian pikir jabatan menentukan harga diri seseorang? Nada suara Rani naik sedikit. Cukup untuk menusuk jantung mereka. Kalian tidak akan bisa melakukan pekerjaan kalian tanpa kebersihan kantor. Semua bagian penting. Termasuk OB. Keduanya terdiam. Tidak berani membantah. Mulai hari ini, lanjut Rani, kalian saya beri dua pilihan. Ikuti program evaluasi perilaku kerja. Atau saya buat laporan pelanggaran resmi dan kalian bisa siapkan surat resign. Mereka langsung memilih pilihan pertama. Setelah rapat selesai, Rani pergi tanpa menoleh. Di luar ruangan, Dika sedang membersihkan jendela kaca. Ketika melihat Rani keluar, ia cepat-cepat menunduk. Maaf, Bu, saya tidak bermaksud membuat masalah. Rani berhenti. Masalahnya bukan kamu. Masalahnya sikap mereka. Tapi karena saya, Bu. Kamu hanya bekerja, potong Rani. Kamu tidak salah. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar lebih lembut. Dika terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, pembelaan seperti ini terasa terlalu besar bagi seorang OBE seperti dirinya. Namun di mata Rani, ketulusan Dika justru sesuatu yang jarang ditemui. Rani berbalik untuk pergi. Namun sebelum melangkah, ia berkata pelan. Kalau ada yang mengganggu kamu lagi, lapor ke saya. Jangan diam terus. Dika hanya bisa menatap punggung Rani yang menjauh. Ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dihargai, rasa diakui, rasa dianggap manusia sepenuhnya. Namun perhatian itu akan menjadi awal badai yang lebih besar. Dan Rani sendiri belum menyadari bahwa ia telah melangkah masuk ke dunia sederhana seorang OBE. Dunia yang secara perlahan mulai menarik hatinya keluar dari dinginnya kekuasaan. Malam itu, kantor Adiraya Corp sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Hanya menyisakan cahaya putih dingin di beberapa ruangan tertentu. Dika masih berada di lantai 20 karena ia harus membersihkan ruang meeting besar yang digunakan sejak pagi. Ia tahu ini akan memakan waktu lama, tapi ia tidak keberatan. Lembur berarti tambahan uang transport, dan itu sangat membantu untuk biaya pengobatan adiknya. Setelah selesai mengepel, ia berjalan menuju ruang CEO untuk mengembalikan kunci. Namun sesampainya di depan ruangan itu, ia mendengar suara kaca jatuh pecah. Crash! Dika terlonjak kaget. Ia mengetuk pintu pelan. Bu Rani? Ibu tidak apa-apa. Tidak ada jawaban. Khawatir. Dika membuka pintu perlahan. Ruangan gelap karena lampu utama mati. Hanya cahaya emergency lamp yang menyala redup di sudut ruangan. Di dekat meja, Rani berdiri sambil memegang lengan kirinya. Tubuhnya gemetar hebat. Bu? Dika mendekat. Kenapa lampunya mati? Rani menggigit bibir. Wajahnya pucat. Aku tidak suka gelap. Dika menatap sekeliling. Panel listrik kecil di ruangan itu tampaknya korslet. Tanpa pikir panjang, ia merogoh senter kecil dari troli yang selalu ia bawa. Ia menyalakannya dan memantulkan cahaya lembut ke arah ruangan. Tidak langsung ke wajah Rani agar tidak membuatnya tersilau. Pelan-pelan, ia mendekat.
Tidak apa-apa, Bu. Sudah ada cahaya. Saya ada di sini. Rani terdiam, napasnya tersengal. Selama ini ia dikenal sebagai CEO muda yang dingin, kuat, tegas, dan tak pernah menunjukkan kelemahan. Tapi malam itu, seluruh kedok kekuatan itu runtuh. Aku benci gelap sejak kecil, ucap Rani perlahan. Waktu umur 7 tahun, aku pernah dikunci di gudang hingga pagi. Sejak itu, setiap kali lampu mati, tubuhku bereaksi sendiri. Dika mendengarkan tanpa memotong. Rani melanjutkan, suara gemetar, aku benci terlihat lemah di depan orang lain. Di perusahaan, semua orang ingin melihat aku jatuh. Dika menunduk sedikit. Semua orang punya sisi rapuh. Bu, itu bukan kelemahan. Hanya dengan suara kecil, Rani bertanya, kenapa kamu tidak menertawakan saya? Orang lain pasti sudah melakukannya. Saya tidak punya alasan untuk menertawakan orang yang sedang ketakutan, jawab Dika tulus. Sunyi beberapa saat. Rani menghela napas panjang, perlahan tenang setelah cahaya senter memenuhi ruangan. Kamu berbeda, Dika. Dika terkejut mendengar kata itu. Berbeda bagaimana, Bu? Rani tidak menjawab, hanya menatap senter yang dipegang Dika. Tatapannya seperti melihat sesuatu yang telah hilang sangat lama, ketulusan tanpa pamrih. Ketika teknisi datang memperbaiki lampu, Rani sudah jauh lebih tenang. Ia berdiri tegap kembali, seolah tidak pernah panik sebelumnya. Namun sebelum Dika pergi, Rani berkata pelan, terima kasih, karena ada saat saya butuh seseorang. Dika menunduk, saya cuma membantu sebisa saya, Bu. Tanpa disadari keduanya, malam itu menjadi titik pertama di mana dinding antara atasan dan bawahan mulai retak, dan berubah menjadi hubungan yang lebih manusiawi. Sejak kejadian malam itu, hubungan antara Rani dan Dika berubah secara perlahan, tidak mencolok, namun cukup terasa bagi siapapun yang mengamati mereka dengan saksama. Setiap pagi, Rani yang biasanya langsung masuk ruangannya, kini sering berhenti sejenak untuk menyapa Dika. Pagi, Dika. Sudah sarapan? Atau, hari ini banyak kerjaan? Jangan lupa minum dulu. Sapaan sederhana, namun bagi seorang CEO yang terkenal dingin, itu seperti sesuatu yang mustahil. Bagi karyawan lain, sapaan-sapaan itu terdengar seperti ketidakadilan. Namun bagi Dika, itu membuat harinya lebih ringan. Meski ia tidak pernah membalas dengan lebih dari sekadar senyum dan anggukan, ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, sesuatu yang menghangatkan. Sementara itu, Rani juga merasakan perubahan besar. Ia mulai merasa nyaman berada di pantry ketika tanpa sengaja bertemu Dika. Ia bahkan diam-diam memperhatikan bahwa Dika selalu menggunakan lab berbeda untuk meja dan untuk kaca. Hal kecil yang menunjukkan profesionalisme. Suatu sore, ketika Dika sedang membersihkan balkon lantai 20, Rani keluar membawa 2 gelas kopi. Kebetulan saya pesan 2. Kamu mau 1? Tanya Rani. Dika langsung panik. Anda tidak perlu, Bu. Kopi mahal seperti itu. Kalau saya bilang mau ngasih, kamu terima saja. Balas Rani singkat tapi tidak galak. Dika menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Aromanya wangi sekali, jauh dari kopi murah yang biasa ia beli. Beberapa menit mereka minum kopi bersama dalam diam, ditemani pemandangan kota yang mulai menyala lampu sore. Hening, tapi tidak canggung. Rani akhirnya bersuara. Dika, kamu tinggal dengan siapa? Bukan pertanyaan biasa dari seorang CEO kepada OBE. Dika menjawab perlahan. Dengan adik saya, Bu. Dia sakit dan tidak bisa bekerja. Jadi saya yang menanggung semuanya. Rani menatapnya lebih dalam. Berat. Kadang, jawab Dika sambil tersenyum. Tapi selama dia masih bisa tersenyum, saya tidak keberatan. Rani tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa ada ketulusan yang begitu nyata dalam diri Dika. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam dunia bisnis yang keras ini. Tanpa keduanya sadari, kedekatan itu semakin terlihat. Dan di balik meja kaca, beberapa pasang mata mengintip dan berbisik-bisik. CEO makin dekat sama OB itu. Bahaya ini. Nanti kalau mereka makin dekat, bisa kacau. Kecemburuan, rasa iri, dan fitnah mulai tumbuh di kantor seperti jamur di musim hujan. Namun bagi Rani, ia hanya menemukan seseorang yang membuatnya merasa menjadi manusia, bukan hanya seorang pemimpin. Dan bagi Dika, ia menemukan seseorang yang memperlakukan dirinya dengan hormat, bukan sebagai bawahan,
melainkan sesama manusia. Namun kedekatan itu hanya menunggu waktu sebelum menjadi badai besar. Kedekatan Rani dan Dika mulai menjadi bisik-bisik panas di seluruh kantor. Awalnya hanya komentar sinis, tapi lambat laun berubah menjadi kecemburuan yang lebih gelap, terutama dari mereka yang merasa posisi mereka terancam. Di antaranya adalah Bram, manajer keuangan yang selama ini diam-diam melakukan manipulasi dana kecil-kecilan. Keberadaan Rani sebagai CEO baru membuatnya gelisah, apalagi setelah ia melihat Rani mulai sering muncul di area kerja bawah, bahkan berbicara dengan staf kebersihan. Hal yang jarang dilakukan pemimpin sebelumnya. Apa jangan-jangan OB itu bakal dapat perhatian lebih? Gumam Bram. Jika Dika semakin dekat dengan Rani, bisa-bisa kesalahan Bram berikut hal-hal lain terseret juga. Maka ia mulai merencanakan sesuatu. Pagi itu, Dika tiba di kantor seperti biasa. Namun suasana terasa berbeda. Tatapan karyawan lebih tajam, bisik-bisik lebih ramai. Saat ia menuju lantai 20 untuk membersihkan ruang CEO, dua satpam menghentikannya. Mas Dika, mohon ikut kami. Ada pemeriksaan. Dika bingung. Pemeriksaan apa, Mas? Dokumen perusahaan hilang, dan nama Mas tercantum di rekaman akses. Dika terdiam. Rekaman akses? Ia bahkan tidak pernah menyentuh komputer kantor selain untuk menyalakan AC atau lampu. Ia digiring ke ruang meeting kecil. Di sana, sudah duduk Rani, beberapa anggota direksi, dan Bram yang bertindak seolah sangat prihatin. Di meja ditumpuk beberapa dokumen penting, dokumen keuangan yang menurut mereka diambil menggunakan ID akses ruang CEO. Bram menunjuk layar. Rekaman CCTV menunjukkan seseorang memasuki ruang CEO dengan seragam OBE. Fotonya buram, tapi cukup membuat orang ragu. Ini, bukan saya, Bu, ujar Dika pelan namun tegas. Bram memotong, tapi ID akses menunjukkan nama kamu. Dan jamnya sama waktu kamu lembur. Dika menatap Rani. Bu, saya tidak pernah menyentuh dokumen itu. Saya cuma bersih-bersih. Hening. Seluruh ruangan menunggu keputusan CEO. Dika menunduk. Kalau saya salah, saya siap dihukum. Tapi tolong percaya saya tidak melakukan ini. Bram tersenyum tipis. Yakin Dika akan dipecat. Namun Rani menatap Dika dalam-dalam. Mengingat kembali malam ketika Dika menolongnya. Melihat ketulusan di matanya, dan bagaimana Dika tidak pernah mencoba mengambil keuntungan sedikit pun dari kedekatan mereka. Rani berdiri. Suaranya tegas. Saya tidak percaya bukti ini. Semua terkejut. Bram memprotes. Tapi Bu, itu rekaman. Rekaman bisa dimanipulasi. Dan saya tahu siapa yang jujur di ruangan ini. Tatapan Rani mengarah ke Bram secara tajam. Bram pucat. Rani melanjutkan, kita lakukan investigasi penuh. Cek log akses manual. Cek siapa yang memiliki akses ke ruang server. Dan siapkan audit keuangan 6 bulan terakhir. Itu adalah petir di siang bolong bagi Bram. Seketika wajahnya berubah tegang. Karena ia tahu, jika audit dilakukan, dirinya selesai. Di luar ruang meeting, Dika berdiri di koridor, menahan napas. Rani keluar menghampirinya. Kamu tidak akan saya pecat. Ucapnya lembut. Saya percaya kamu. Dika menutup mata sejenak, menahan emosi. Terima kasih, Bu. Saya hanya takut mengecewakan Anda. Rani ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi ia menahan diri. Namun tatapannya jelas mengatakan, kamu bukan siapa-siapa di mata kantor, tapi kamu berarti banyak di mataku. Fitnah itu belum selesai, tapi kebenaran sudah mulai membuka jalannya. Audit dimulai hari itu juga. Tim investigasi internal bekerja cepat, memeriksa akses server, rekaman CCTV asli, serta data keuangan yang selama ini hanya dipegang oleh Departemen Keuangan. 3 hari kemudian, hasilnya keluar. Dan semuanya mengarah pada satu nama, Bram. Ia telah memalsukan rekaman kamera dengan mengambil fotage lama dan menempelkannya ke tanggal baru. Ia juga memasukkan log ID akses Dika dengan mencuri kartu identitas cadangan yang disimpan di loker teknisi. Lebih parah lagi, audit menemukan bukti korupsi, potongan dana operasional, pembayaran vendor fiktif, bahkan pemindahan dana ke rekening pribadi. Rani memanggil seluruh direksi dan memaparkan bukti lengkap. Bram mencoba melawan. Bu, saya difitnah. Rani meletakkan dokumen audit di depan wajahnya.
Kamu memalsukan rekaman. Kamu memalsukan log akses. Dan kamu mencoba menjebak staf saya yang tidak bersalah. Tatapan Rani begitu tajam hingga Bram tidak bisa lagi menatap balik. Keputusan langsung dijatuhkan. PHK dan laporan polisi. Saat petugas keamanan membawa Bram keluar kantor, beberapa karyawan tercengang. Yang lain justru merasa lega. Mereka tahu Bram memang sering bermain kotor. Rani berdiri di depan seluruh staf, berkata lantang. Mulai hari ini, tidak ada lagi perundungan dan permainan kotor. Semua orang, dari jabatan tertinggi hingga terendah, berhak dihormati. Dan tatapan banyak orang langsung mengarah kepada Dika. Sore itu, Rani menemui Dika yang sedang membersihkan kaca depan kantor. Dika, panggil Rani lembut. Dika menoleh, sedikit canggung. Iya, Bu. Kasus kamu sudah bersih. Nama kamu dipulihkan. Dika tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Rani menatapnya. Kali ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Kamu tidak perlu membalas apapun. Saya hanya melakukan apa yang benar. Dika menunduk, tapi Rani menambahkan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dan, saya ingin kamu tetap ada di perusahaan ini. Di dekat saya. Dika terdiam. Ada sesuatu dalam suara Rani. Sesuatu hangat, jujur, dan tulus. Apa maksudnya, Bu? Rani tersenyum tipis. Senyum langka yang hanya muncul untuk satu orang. Entahlah, tapi ketika kamu ada, saya merasa lebih manusia. Keduanya saling menatap. Tidak ada kata-kata lain. Hanya perasaan yang menggantung. Perasaan yang tidak lagi bisa diabaikan. Dunia mereka berbeda. Status mereka jauh. Namun hati tidak pernah mengenal hierarki. Dan di antara cahaya lampu kantor yang mulai padam, cerita seorang OBE dan seorang CEO baru saja memulai babak barunya.